Semuanya perkenalkan, nama saya Nasya Fadliafi dengan NIM 2023 021 033. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan interview dengan teman saya dengan tema pemimpin dan gaya kepemimpinan dalam organisasi. Sebelumnya bisa perkenalkan diri kakak dulu dan nama restoran yang kakak punya. Ya, selamat pagi semuanya. Nama saya Fatan, saya pemilik dari restoran yang sebelumnya. Oke, bisa ceritakan sedikit gak lah tentang perjalanan karir kakak hingga mendirikan restoran mie ayam 99? Ya, jadi awal mula usaha ini dari hobi memasak mie ayam sejak kecil sih. Jadi setelah bekerja di beberapa restoran untuk belajar lebih banyak, lebih mencari experience atau pengalaman, saya memutuskan untuk membuka usaha sendiri dan berusaha menghadirkan mie ayam dengan cita rasa khas tersendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada nggak sih yang menginspirasi kakak buat menjadi seorang pemimpin dan mendirikan tempat mie ayam kakak? Inspirasi saya datang dari keluarga. Ayah saya juga seorang pengusaha kecil yang sukses dan selalu mengajarkan nilai-nilai kerja keras dan kejujuran. Saya ingin melanjutkan tradisi keluarga ini dan memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan menyediakan makanan yang berkualitas. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi sebagai seorang pemimpin dalam mengelola restoran yang kakak punya? Ya, sebenarnya tantangan terbesar itu mempertahankan kualitas dan konsistensi rasa mie ayam itu sih. Serta menjaga kepuasan pelanggan di tengah persaingan yang ketat. Oke, pertanyaan berikutnya, apa sih gaya kepemimpinan yang kakak bawa, yang kakak terapkan dalam restoran ini? Saya menerapkan gaya kepemimpinan yang partisipatif dan inklusif. Saya selalu melibatkan tim dalam pengambilan keputusan dan mendengarkan masukan dari mereka. Saya juga percaya banget bahwa dengan bekerja sama kami bisa mencapai hasil yang sangat-sangat baik. Oke. Bagaimana cara kakak membangun dan memotivasi tim kakak di restoran kakak? Saya itu selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memberikan penghargaan atas kerja yang baik. Itu tuh sangat-sangat penting untuk kesemangatan kerja dari tim-tim kita. Nah, kalau misalnya nih di restoran kakak ada konflik, gimana cara kakak menangani konflik tersebut? Saya selalu mendorong komunikasi yang terbuka dan transparan. Ketika terjadi konflik, saya tuh mengajak semua pihak untuk duduk bersama, membahas masalahnya dan mencari solusi yang adil bagi semuanya. Oke. Mungkin kita lanjut lagi. Apa pendekatan kakak dalam mengambil keputusan penting terkait operasional restoran? Jadi saya tuh selalu mempertimbangkan feedback sih dari pelanggan dan masukan dari tim. Keputusan bakal diambil berdasarkan data dari pengalaman serta selalu mempertimbangkan dampak yang jangka panjang. Oke. Bisa ceritakan contoh keputusan sulit yang pernah kakak ambil? Jadi Dan bagaimana proses pengambilannya? Jadi salah satu keputusan sulit itu menutup sementara restoran selama renovasi yang besar-besaran. Kami juga harus memastikan bahwa renovasi ini akan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan meskipun ada yang risiko kehilangan pendapatan sementara, prosesnya melibatkan banyak diskusi dengan tim dan perencanaan yang akan matang. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak menghadapi perubahan dan tantangan baru dalam industri yang akan jalani, yaitu industri kuliner? Jadi kami selalu berusaha untuk mengikuti tren dan berinovasi dalam menu serta pelayanan. Misalnya kami mulai menawarkan layanan pesanan nih antar food atau gimana, dan variasi menu baru yang lebih menarik pelanggan untuk lebih puas gitu. Oke.
apa aja sih langkah-langkah yang kakak ambil nih biar tempat Mia Kakak tuh tetap eksis, tetap berinovasi terus menerus juga. Jadi kami sering melakukan riset pasar yang pertama, dan yang kedua mengikuti tren kuliner terbaru, dan yang ketiga tuh melibatkan tim dalam pengembangan ide-ide baru. Selain itu, kami juga menerima dan menindaklanjuti feedback pelanggan dengan serius. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut kakak cara kakak mendukung pengembangan profesional di setiap anggota tim kakak? Kami mengadakan pelatihan rutin, baik dalam hal keterampilan memasak maupun layanan pelanggan. Saya juga memberikan kesempatan bagi seluruh tim untuk mengikuti kursus eksternal dan seminar kuliner. Oke. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kakak mengidentifikasi dan mengembangkan calon pemimpin di kalangan kakak, kayak misalnya satu orang yang dituakan lah istilahnya. Jadi saya tuh memperhatikan banget sih kinerja dan inisiatif dari setiap anggota tim. Mereka tuh yang menunjukkan potensi kepemimpinan, diberikan lebih banyak tanggung jawab dan kesempatan untuk memimpin proyek-proyek kecil. Pertanyaan selanjutnya, apa visi jangka panjang kakak buat restoran Mie Ayam 99? Jadi visi kami itu adalah menjadi restoran mie ayam terkemuka yang dikenal karena kualitas dan keunikan rasanya. Kami juga ingin membuka cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Oke. Bagaimana cara kakak merancang dan menerapkan strategi buat bisa nih mencapai ke visi yang kakak tuju? Jadi itu kami fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan, memperluas jaringan pemasaran dan membangun kemitraan yang strategis. Selain itu, kami terus berinovasi dalam menu dan konsep restoran untuk menarik lebih banyak pelanggan. Oke. Menurut kakak nih, bagaimana kepemimpinan di industri kuliner akan berkembang di masa depan? Jadi kepemimpinan di industri kuliner akan semakin mengedepankan keberlanjutan dan inovasi dan pengalaman pelanggan sih. Teknologi juga akan ya pasti memainkan peran penting dalam manajemen dan operasional. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apa keterampilan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh pemimpin masa depan di industri kuliner? Jadi pemimpin masa depan itu menurut saya harus memiliki kreativitas, kemampuan adaptasi, pemahaman mendalam tentang tren pasar, serta keterampilan komunikasi yang baik. Mereka juga harus mampu bisa menginspirasi dan memotivasi tim. Apa pesan-pesan kakak buat orang-orang nih yang mau terjun ke industri kuliner juga? Ini salah satu yang penting sih pasti. Jadi menurut saya tuh jangan takut sih untuk memulai dan belajar dari kesalahan, terus dan berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Ingatlah bahwa kesuksesan itu tidak datang dengan mudah, tapi dengan dedikasi dan kerja keras semuanya pasti bakal terjadi. Sebagai penutup nih kak, apakah ada hal lain yang kakak ingin sampaikan kepada penonton terkait kepemimpinan di industri kuliner? Kepemimpinan dalam industri kuliner itu tentang semangat dan untuk melayani dan menciptakan pengalaman yang berkesan bagi pelanggan pastinya. Jadilah pemimpin yang mendengarkan dan menghargai tim Anda sendiri nih. Mungkin sekian interview dari saya dengan Kak Fatan dari Mie Ayam 99 dengan tema pemimpin dan gaya kepemimpinan di suatu organisasi. Sekian interview dari saya.
Terima kasih dan selamat pagi.